Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 106. Setelah Allah menceritakan cacat celah daripada para ahli kitab, di mana mereka mengingkari perjanjian dengan Allah, mereka tidak amanah. Nah, sekarang kita menghadapi hukum yang Allah sudah tetapkan kepada manusia mengenai kesaksian para ahli kitab ketika dalam keadaan darurat, di mana ada seorang muslim yang meninggal di dalam perjalanan safar bersama mereka, tidak ada muslim lainnya. Kemudian Allah memberikan tuntunan bagaimana tata caranya untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam kesaksian mereka dalam wasiat. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum. Bersaksilah di antara kalian. Kapan? Idza khadara ahadakumul mautu. Ketika ada seseorang di antara kalian menghadapi kematian. Khinal wasiyatisnani dzawa adlim minkum. Ketika orang yang mau mati ini berwasiat, maka adalah dua orang di antara kalian yang adil menjadi saksi. Bagaimana kalau nggak ada orang muslim yang adil yang menjadi saksi? Dilanjutkan firman Allah. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Atau dua orang lain dari selain kalian. Maksudnya dari selain kalian ini adalah non-muslim. Kapan kondisinya? In antum darabtum. Ketika kalian berpergian fil ardi di muka bumi, lalu menimpa kalian bencana kematian. Lagi tengah safar, berdagang, seorang muslim ditemani dua orang non-muslim, maka yang dua orang non-muslim ini bisa menjadi saksi dari wasiat ketika darurat ya. Bagaimana cara untuk memastikan dia adil setelah kita sama-sama tahu bahwa mereka susah untuk adil? Tahbisunahuma min ba'dis sholati. Kalian menahan kedua saksi ini sampai sesudah waktu sholat. Waktu sholat ini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan sholat apa saja, atau sebagian ulama lain mengatakan ini adalah waktu sholat asar. Kenapa waktu sholat asar? Karena para ahli kitab menghormati waktu setelah sholat asar. Seperti kita semua muslim juga menspesialkan waktu setelah sholat asar ketika bumi ini dipenuhi dengan cahaya dan hendak menjadi gelap. Fayuqsimani billah. Maka buatlah keduanya bersumpah dengan nama Allah.
inirtabtum, jika kalian ragu-ragu. Bagaimana isi sumpahnya? La nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naqtumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Isi sumpahnya adalah kami tidak akan membeli dengan harga. Maksudnya kami tidak akan mengambil keuntungan dari kesaksian ini. Walaupun kami punya hubungan kekerabatan yang membuat mereka condong, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian daripada Allah. Kalau kami berbuat itu, sungguh kami termasuk orang yang berdosa. Jadi mintalah mereka bersumpah di waktu yang sakral buat mereka untuk memastikan kejujuran saksi-saksi non-Islam itu. Fa'in uthiro ala annahum astahaqqa ithman fa'akharani yaqumani maqamahuma minalladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqa min syahadatihima wa ma'tadaina. Maka jika didapati bahwa keduanya berbuat dosa, tidak betul persaksian atas wasiat itu, fa'akharani yaqumani, maka dua orang yang lain berhak berdiri, maqamahuma, tempat kedudukan keduanya, minalladzina istahaqqa alaihimu, dari orang-orang yang berhak atas mereka. Jadi kalau non-muslim itu tidak bisa dipercayai kesaksiannya, maka di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kedudukannya dengan orang mati itu bisa berdiri menggantikan kesaksiannya. Fayuqsimani billah, maka kedua orang yang pengganti tadi bersumpah atas nama Allah, la syahadatuna, sungguh kesaksian kami lebih berhak dari kesaksian kedua orang non-muslim tadi, dan tidak kami melanggar batas. Sesungguhnya jika kami melanggar batas tadi, tentu kami termasuk orang yang zalim. Jadi kalau ada ditemukan cacat daripada kesaksian dua orang non-muslim tadi, anggota keluarganya, dua orang, berhak berdiri, diambil sumpahnya, dan kesaksian mereka menggantikan kesaksian dua orang non-muslim tadi. Dzalika adna, demikian itu lebih dekat, ayyatu bisyahadati ala wajhiha, agar mereka datang dengan kesaksian atas hal yang sebenarnya. Au yakhafu, atau mereka takut, anturadda aimanun ba'da aimanihim, bahwa akan dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ada di antara orang-orang yang non-muslim, para ahli kitab, ketika kita menitipkan harta, ketika kita menitipkan wasiat, persaksian, mereka jujur. Tapi ada juga yang tidak jujur. Makanya Allah memberikan tuntunan kepada muslim untuk mengambil sumpah dari mereka ketika non-muslim itu menjadi saksi. Pastikan waktunya di waktu yang tepat. Kemudian ketika masih ditemukan cacat dalam kesaksian mereka, maka kesaksian mereka bisa digantikan oleh muslim lainnya yang lebih dekat kedudukannya kepada si mati ini. Itu dulu teman-teman, 106 sampai 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.